Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Zahra, perwakilan dari kelompok 6 APB, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Implementasi dan Analisa Proses Bisnis di PT Pigeon Indonesia. Latar belakang pada PT Pigeon. Di era sekarang, perkembangan teknologi dan persaingan bisnis semakin cepat. Karena itu, perusahaan dituntut untuk memiliki proses kerja yang teratur, yang cepat, dan efisien agar pelayanan kepada pelanggan tetap maksimal. Nah, untuk mengetahui apakah proses pemesanan dan distribusi sudah berjalan efektif atau belum, perusahaan dapat menggunakan BPMN atau Business Process Model and Notation. Dengan BPMN, alur kerja perusahaan bisa dianalisis supaya lebih hemat waktu dan biaya operasional. Profil PT Pigeon Indonesia bergerak di bidang produksi dan distribusi kebutuhan ibu dan bayi. Awalnya Pigeon Corporation didirikan di Jepang tahun 1957, lalu berkembang menjadi perusahaan global yang produknya dipasarkan ke berbagai negara termasuk Indonesia. Produk yang dihasilkan cukup beragam, mulai dari botol susu bayi, perlengkapan makan bayi, hingga produk perawatan ibu dan anak. PT Pigeon memiliki visi dan misi. Visinya menjadi perusahaan terpercaya dalam menyediakan produk berkualitas tinggi untuk ibu dan bayi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dan misinya untuk produk yang aman dan berkualitas, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, terus berinovasi sesuai kebutuhan konsumen, dan menjaga kepuasan pelanggan melalui kualitas produk maupun pelayanan. Bagian Business Model and Notation. Bagian ini saya akan bakal jelasin tentang Business Process Modeling and Notation atau BPN. BPN itu adalah standar internasional yang dipakai buat memodelkan alur proses bisnis dalam bentuk diagram supaya lebih jelas, terstruktur, dan gampang dipahami, baik sama orang teknisi maupun non-teknisi. Dengan BPMN, kita bisa mendokumentasikan proses menganalisis alur kerja sampai membantu otomatisasi proses bisnis. Selanjutnya, ada diagram BPMN dari PT Pigeon. Di bagian ini kita lihat diagram BPMN yang menggambarkan proses pemesanan dan distribusi produk. Diagram ini dibagi menjadi beberapa swim lane, yaitu customer, admin penjualan, gudang, dan produksi. Pembagian ini penting supaya kita tahu siapa yang bertanggung jawab di setiap proses. Proses dimulai dari sisi customer, yaitu melakukan pemesanan produk. Setelah itu, customer mengirimkan data pesanan beserta alamat pengiriman lalu melakukan pembayaran. Selanjutnya masuk ke admin penjualan. Admin penjualan menerima pesanan lalu melakukan verifikasi data customer dan pesanan. Setelah itu pesanan diinput ke dalam sistem dan diteruskan ke bagian gudang untuk diproses lebih lanjut. Dan di bagian gudang dilakukan pengecekan ketersediaan stok barang. Nah, di sini ada keputusan apakah tersedia atau tidak. Ada gateway. Kalau stok tersedia, maka gudang langsung menyiapkan barang untuk dikirim ke customer. Namun kalau stok tidak tersedia, maka proses akan diteruskan ke bagian produksi. Produksi akan membuat barang terlebih dahulu, kemudian barang tersebut dikirim ke gudang. Setelah barang siap di gudang, proses kembali ke tahap penyiapan barang, lalu barang dikirim ke customer. Terakhir, customer menerima barang dan melakukan konfirmasi penerimaan yang menandakan bahwa proses sudah selesai. Selanjutnya, bagian BPMN. Bagian BPMN untuk divisi customer.
Alurnya dimulai dari customer yang memulai proses pemesanan. Pertama, customer melakukan pemesanan produk yang diinginkan. Kemudian, customer mengirimkan data pesanan lengkap beserta alamat pengiriman. Setelah itu, customer melakukan pembayaran sesuai dengan pesanan yang dibuat. Dan customer menunggu proses pengiriman barang. Setelah barang sampai, customer menerima barang tersebut dan berakhir melakukan konfirmasi bahwa barang sudah diterima. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian detail alur BPMN admin penjualan. Di sini tugas pertama admin penjualan adalah menerima pesanan yang masuk dari customer. Setelah pesanan diterima, admin akan melakukan verifikasi data customer beserta detail pesanannya untuk memastikan semuanya sudah sesuai. Jika data sudah valid, langsung berikutnya adalah menginput pesanan tersebut ke dalam sistem. Untuk memastikan ketersediaan barang, admin penjualan kemudian mengirimkan permintaan cek stok ke pihak gudang. Lalu admin tinggal menerima informasi pengiriman dari gudang setelah barang siap diproses. Selanjutnya, sekarang kita beralih ke peran gudang. Alur di gudang dimulai ketika mereka menerima permintaan cek stok dari pihak admin penjualan. Pihak gudang kemudian langsung melakukan pengecekan fisik maupun sistem terkait stok barang yang diminta. Selanjutnya di tahap ini muncul dua kondisi atau percabangan logika. Kondisi pertama, jika stok barang tersedia, gudang akan langsung menyiapkan barang dan mengirimkannya ke customer. Jika stoknya tidak tersedia atau habis, gudang akan memberi informasi ke admin bahwa barang kosong lalu menunggu proses produksi selesai dilakukan. Yang selanjutnya ada bagian produksi. Nah, menyambung kondisi ketika stok kosong tadi, disinilah peran dari tim produksi masuk. Tim produksi memiliki tugas utama untuk melakukan proses produksi barang, khusus ketika stok di gudang dinyatakan tidak tersedia. Setelah proses produksi selesai dan produk siap, tim produksi akan mengirimkan barang hasil produksi tersebut ke gudang agar bisa diproses lebih lanjut untuk pengiriman. Secara keseluruhan, seperti itulah kolaborasi alur kerja antara admin penjualan, gudang, dan produksi dalam sistem bisnis ini agar pesanan customer dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya ada laporan anggaran operasional proses bisnis. Pada bagian ini dijelaskan estimasi anggaran operasional yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan proses bisnis setiap bulan. Biaya operasional meliputi sistem administrasi dan software, gaji admin penjualan, operasional gudang, biaya produksi barang, pengemasan produk, distribusi dan pengiriman, maintenance sistem, quality control, serta cadangan operasional. Berdasarkan tabel tersebut, total estimasi biaya operasional per bulan adalah sekitar 235 juta. Biaya terbesar terdapat pada bagian produksi barang dan distribusi karena kedua bagian tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses bisnis perusahaan. Dengan adanya perencanaan anggaran operasional ini, perusahaan dapat mengontrol pengeluaran dan memastikan seluruh proses bisnis berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada efisiensi waktu proses bisnis. Pada bagian efisiensi waktu proses bisnis, dijelaskan estimasi waktu yang dibutuhkan pada setiap tahap proses bisnis perusahaan. Proses dimulai dari customer melakukan pemesanan, kemudian admin melakukan verifikasi data customer dan menginput pesanan ke dalam sistem. Setelah itu, bagian gudang melakukan pengecekan stok barang. Jika stok tersedia, maka barang akan langsung disiapkan, dikemas, dan dikirim kepada customer. Namun jika stok tidak tersedia, maka barang harus diproduksi terlebih dahulu, sehingga membutuhkan waktu tambahan sekitar 1-3 hari. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, perusahaan memiliki alur proses bisnis yang cukup sistematis dan saling terintegrasi, mulai dari proses pemesanan hingga distribusi produk kepada customer. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan lebih teratur. Selain itu, perusahaan juga memiliki perencanaan anggaran
operasional, dan estimasi waktu proses yang membantu meningkatkan efisiensi kerja perusahaan. Secara keseluruhan, penerapan proses bisnis yang terstruktur dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses distribusi, dan kelancaran operasional perusahaan. Baik, sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.